Kita semua ngerasain kan, kayak ada sesuatu yang retak di dunia ini. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita mau coba lihat lebih dalam sebuah ide teologis yang jadi kunci buat ngerti kenapa sih dunia di sekitar kita ini rasanya rapuh banget dan penuh masalah. Kita bakal telusuri gimana satu keretakan kecil di awal bisa memicu efek domino yang, wah, luar biasa. Yuk kita mulai dari pertanyaan yang paling jujur ini. Entah kita lihat di berita, kita rasain di hubungan kita sama orang lain, atau bahkan pas kita lagi berantem sama diri sendiri di dalam hati, kita tahu ada yang nggak beres. Pertanyaannya, kenapa? Apa sih sebetulnya akar dari semua kehancuran ini? Untuk jawab itu, kita bakal bedah topik ini satu persatu. Kita mulai dari akarnya dulu, yaitu konsep kerusakan total manusia. Terus kita lihat efeknya ke atas, ke hubungan kita sama Tuhan, lalu efeknya ke dalam diri kita sendiri, dan gimana efek dominonya itu nyebar ke keluarga dan sesama. Baru deh di akhir, kita bakal lihat solusinya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Jadi sebelum kita ngomongin semua dampaknya, kita harus paham dulu sumbernya apa. Konsep ini tuh kayak kunci yang ngebuka semua pemahaman kita nanti. Nah, ini poin yang penting banget buat kita ngerti. Istilah kerusakan total, itu bukan berarti setiap orang itu jahatnya maksimal kayak penjahat di film-film gitu. Bukan, sama sekali bukan. Maksudnya adalah, nggak ada satu bagian pun dari diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kemauan kita, yang steril atau nggak kesentuh sama efek dosa. Semuanya kena. Bayangin aja setetes tinta hitam dimasukin ke segelas air putih. Nggak cuma dasarnya yang hitam kan? Seluruh airnya jadi keruh. Nah, kayak gitu. Dari satu akar masalah tadi, ternyata muncul 4 dampak besar yang bakal kita bahas satu-satu. Anggap aja ini 4 lingkaran kehidupan kita yang ikut retak gara-gara tinta hitam tadi. Yuk, kita mulai dari yang paling dasar. Nah, ini dia. Dampak pertama dan yang paling utama, hubungan vertikal kita sama Sang Pencipta. Inilah retakan yang paling awal yang bikin semua retakan lainnya muncul. Coba deh kita ingat lagi cerita di Taman Eden. Dosa pertama itu intinya bukan soal makan buahnya loh. Intinya adalah sebuah pemberontakan, sebuah deklarasi kemerdekaan di mana manusia bilang, gue mau jadi Tuhan buat diri gue sendiri. Gue yang nentuin mana yang baik dan mana yang jahat. Hasilnya apa? Hubungan yang tadinya dekat banget tanpa sekat langsung berubah jadi rasa takut dan ngumpet. Mereka bersembunyi dari Tuhan. John Calvin merangkum masalah ini dengan kalimat yang tajam banget. Dia bilang hati kita ini kayak pabrik berhala. Secara alami, kita ini punya kecenderungan buat terus-terusan bikin Tuhan-Tuhan kecil buat gantiin Tuhan yang asli di tahta hidup kita. Entah itu kerjaan, uang, pujian orang, atau bahkan citra diri kita sendiri. Dan kalau jalur ini dibiarin aja, tujuannya udah pasti. Dimulai dari penolakan otoritas Tuhan, terus jadi ngerasa asing dan malu, dan pada akhirnya, seperti kata Alkitab, upahnya adalah maut, yaitu keterpisahan total dan selamanya dari sumber kehidupan itu sendiri. Terus solusinya gimana? Nah, di sini bedanya kelihatan jelas banget. Pemulihannya itu bukan dari usaha kita manjat tangga buat balik ke Tuhan, bukan dengan perbuatan baik atau ritual-ritual kita. Justru sebaliknya, solusinya datang dari atas ke bawah. Inisiatifnya datang dari Tuhan sendiri, yang turun nemuin kita lewat Kristus, buat jadi jembatan di atas jurang yang kita buat. Setelah hubungan vertikal itu retak, dampaknya langsung nyamber ke samping, dan dimulainya dari tempat yang paling pribadi di dalam diri kita sendiri. Retak dengan Tuhan akhirnya bikin kita retak juga di dalam. Pernah nggak sih ngerasain beban yang berat banget karena ada sesuatu yang kita sembunyiin? Raja Daud ngegambarin ini dengan jujur banget di Mazmur 32. Setelah dia berbuat dosa, dia bilang, tulang-tulangku jadi lesu. Dosa yang kita pendem itu beneran kayak racun loh. Dia ngerogotin kita dari dalam, bikin kita ngerasa bersalah, malu, dan bahkan bisa muncul jadi sakit fisik. Martin Luther punya istilah keren buat ngejelasin kondisi ini. Incurvatus in se, artinya dosa itu bikin kita melengkung ke dalam diri sendiri. Kita jadi pusat dari alam semesta kita. Apa-apa diukur dari apa untungnya buat gue. Sikap kayak gini ujung-ujungnya malah bikin kita makin terisolasi dan hancur. Tanpa pemulihan, jiwa yang melengkung ke dalam ini cuma punya 2 jalan buntu. Antara jatuh ke jurang keputusasaan total kayak Yudas, yang nyesel tapi ngerasa udah nggak ada harapan lagi. Atau dia bangun benteng kesombongan, ngerasa paling bener sendiri kayak orang Farisi, padahal sebetulnya jauh banget dari anugerah. Dan ini bukan cuma teori kuno ya. Ini relevan banget sama zaman sekarang. Banyak banget krisis identitas dan rasa cemas berlebihan yang kita lihat di dunia modern itu akarnya dari sini. Waktu kita kehilangan koneksi sama pencipta kita jadi kehilangan kompas tentang siapa diri kita dan buat apa kita hidup. Solusinya ternyata bukan dengan gali lebih dalam ke diri sendiri, tapi justru dengan nemuin identitas sejati kita waktu kita ngaca di cermin salib.
Nah, sekarang kita lihat gimana kerusakan di dalam diri ini nggak bisa dihindari, akhirnya bocor keluar. Kayak air bah yang merusak hubungan terdekat kita, keluarga, dan akhirnya masyarakat luas. Inilah efek dominonya. Alkitab itu jujur banget nunjukin contoh-contoh tragis gimana pola dosa ini kayak diwarisin dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dimulai dari Adam yang langsung nyalain Hawa. Terus anaknya, Kain, bunuh adiknya sendiri, Habel. Lompat berabad-abad, kita lihat keluarga Raja Daud yang hebat itu ancur lebur gara-gara kekerasan, nafsu, dan pengkhianatan yang berulang. Dosa yang gak diselesain bakal jadi warisan beracun buat anak cucu kita. Inti masalah di semua hubungan kita, ya di sini. Kalau yang jadi raja di hidup kita itu ego, hubungan jadi kayak arena perang. Isinya cuma saling salahin dan rebutan kuasa. Tapi waktu Kristus yang mimpin, dinamikanya langsung kebalik 180 derajat. Jadi soal melayani dan berkorban buat orang lain, niru apa yang udah dia lakuin buat kita. Dan hebatnya, kalau hati satu orang diubah, dampaknya nggak berhenti di situ. Efeknya pasti kerasa di masyarakat. Pertobatan yang sejati itu pasti berbuah nyata. Muncul keinginan buat negakin keadilan buat yang lemah, mau mengasihi orang lain tanpa pamrih, dan hidup jujur. Perubahan sosial yang beneran itu selalu dimulainya dari dalam. Oke, kita udah lihat masalahnya dari semua sisi. Retakan vertikal, di dalam diri, dan kesesama. Sekarang, kita sampai di puncaknya. Solusi yang ditawarkan, yang katanya bisa menyelesaikan semuanya secara total dan menyeluruh, sama seperti masalahnya. Tabel ini benar-benar ngerangkum semua perjalanan kita dengan sangat baik. Coba lihat, untuk setiap dimensi yang dirusak sama dosa, Injil nawarin pemulihan yang spesifik dan lengkap. Keterpisahan sama Tuhan dijawab dengan rekonsiliasi. Kehancuran diri dijawab dengan identitas baru. Pola dosa di keluarga dipatahin sama kasih yang menebus. Dan ketidakadilan di masyarakat dilawan dengan tugas untuk bawa nilai-nilai kerajaan Allah ke dunia. Dan seluruh pesan pemulihan total ini diringkas dalam ayat yang luar biasa ini. Proyek pemulihan Tuhan itu nggak setengah-setengah, tujuannya adalah untuk mendamaikan segala sesuatu, kosmos, masyarakat, diri kita, kembali kepada dirinya lewat karya Kristus di kayu salib. Jadi kita tutup pembahasan ini dengan satu pertanyaan buat kita renungin masing-masing. Kalau kita setuju bahwa dosa itu punya kekuatan untuk merusak setiap bagian hidup kita, pertanyaan berikutnya adalah, di area mana dalam hidup Anda, di hubungan Anda, di pekerjaan Anda, di cara Anda melihat diri sendiri, anugerah Tuhan sedang punya kekuatan untuk membentuknya kembali. Sebuah pemikiran yang kayaknya layak buat kita bawa pulang.